bicara soal proses perjalanan penyakit, dalam hal ini penyakit periodontal, teman-teman. Itu sebenarnya kurang lebih sama kayak jenjang pendidikan. Jadi ada tahapannya. Ada SD dulu, ya kan? Baru itu masuk SMP, habis itu baru masuk SMA. Jadi bertahap, sama kayak penyakit. Dalam hal ini penyakit periodontal, itu pasti dimulai dulu dari yang ringan-ringan dulu. Baru lama-lama jadi berat. Tapi kan ada beberapa special case ya. Anak-anak yang jenius gitu misalnya. Anak-anak yang jenius tiba-tiba langsung SMA aja. Bahkan ada yang umur 11 tahun udah langsung ke Harvard. Sama kayak penyakit periodontal. Pada beberapa case ada yang langsung jadi berat. Tapi hari ini kita nggak akan bahas case-case yang spesial itu. Kita akan bahas case pada umumnya aja. Jadi hari ini kita akan fokus pada 4 fase inflamasi gingiva. Yuk belajar bareng. Ibaratnya area ini nih, itu permukaan gigi kita ya. Ini dilihat dari sisi proksimal. Kemudian daerah di sini, itu adalah junctional epithelium. Berarti kan area di atasnya junctional epithelium, itu kan sulcus gingiva ya. Fase pertama itu adalah fase inisial, atau lesi inisial biasanya disebutnya. Lesi ini akan terbentuk kalau akumulasi plak bertahan pada permukaan gigi atau di sekitar sulcus selama 2-4 hari. Jadi di permukaan sulcus nih, nempel di gigi nih, yang biru tua. Nah, ini pada numpuk nih, plak. Dan kebetulan nggak dihilangin atau terakumulasi selama 2-4 hari, maka akan mulailah atau terbentuklah lesi inisial. Secara klinis, nggak ada masalah kalau lesi inisial. Tapi secara histologis di masalahnya dimulai. Kalau kita lihat secara histologis gitu pakai mikroskop di jaringan periodontalnya, itu mulai terjadi vasodilatasi pembuluh darah kapiler sebagai respon terhadap infeksinya. Otomatis karena vasodilatasi, aliran darah ke jaringan gingiva di JE, di epitel sulcus itu meningkat. Aliran darah meningkat karena vasodilatasi, otomatis tekanan higroskopik nih, tekanan di daerah sini, meningkat. Karena tekanan meningkat, maka entah itu cairan, entah itu protein, bisa keluar dari pembuluh darah, masuk ke jaringan gitu. Karena masuk ke jaringan, terbentuklah eksudat yang dikeluarkan ke sulcus gingiva berupa gingival clavicular fluid. Jadi pada kondisi normal, gingival clavicular fluid ini itu udah ada teman-teman, tapi karena cair aliran darahnya makin kenceng, GCF-nya, flow-nya itu meningkat. Fungsinya adalah untuk melarutkan senyawa berbahaya yang dikeluarkan bakteri atau racun-racun dari bakteri. Oke, itu secara histologis yang pertama. Secara histologis yang kedua, ini teman-teman lihat ya, di sini ada titik-titik. Di sel-sel atau di jaringan-jaringan junctional epithelium, kemudian epitel-epitel sulcus, itu mulai ngumpul si sel imun tubuh yang namanya polymorphonuclear cell, atau juga dikenal sebagai neutrofil gitu ya. Nah ini udah mulai standby nih, fungsinya apa? PMN pertama-tama akan berfungsi sebagai fagosit bakteri. Si PMN ini bisa banyak yang datang, selain karena tadi ada aliran darah, ada atraktornya berupa interleukin 8. Interleukin 8 ini dibuat oleh sel tubuh. Dan juga yang dari bakteri sendiri. Ada sinyalnya dari bakteri sendiri, itu lipopolisakarida bakteri. Setelah lesi inisial atau initial lesion, itu kalau misalnya si akumulasi plak nggak dibersihin, maka akan berlanjut menjadi early lesion. Early lesion ini juga dikenal sebagai early gingivitis, karena pada fase ini sudah mulai ada perubahan secara klinis. Secara klinis, gingiva itu sudah mulai terlihat erythematus. Kemudian juga kalau teman-teman periksa gitu ya pakai probe, itu sudah mulai muncul bleeding
on probing. Kenapa bisa ada gambaran klinis yang berubah ini? Itu juga pasti karena ada perubahan secara histologis. Kalau pada lesi inisial, pembuluh darah kan cuma vasodilatasi tadi ya. Jadi pembuluh darahnya cuma melebar aja. Kalau pada early lesion atau lesi awal, pembuluh darah ini mulai berproliferasi hingga masuk ke lipatan-lipatan keratin yang ada di epitel. Lipatan keratin itu juga dikenal sebagai dengan sebutan retepek ya. Karena si pembuluh darah itu berproliferasi, terus kan harusnya di lipatan keratin itu kan nggak ada pembuluh darah, makanya terjadilah gejala yang klinis tadi, erythematus dan juga bleeding on probing. Di sini GCF flow-nya itu juga masih tinggi ya teman-teman, karena sebagai respon tadi untuk nge-flush si produk-produk bakteri. Secara histologis juga pada lesi ini semakin banyak sel imun atau leukosit yang berkumpul. Kalau teman-teman lihat, ini kan tadi ada titik-titik kecil sama kayak di initial lesion, itu neutrofil ya. Neutrofil masih banyak juga, serta mulai masuk si limfosit T. Early lesion ini akan terbentuk kalau si plak terakumulasi selama kurang lebih 4-7 hari. Jadi udah 7 hari itu plak nempel di gigi kagak dibersih-bersihin, jadilah early lesion ini. Kalau nggak dibersih-bersihin nih, akan berlanjut ke lesi yang lebih parah lagi, berkembang nih lesinya menjadi established lesion. Established lesion ini diagnosisnya ya, biasanya itu udah masuk ke gingivitis kronis. Perjalanan dari early lesion sampai ke established lesion, ini sebenarnya tergantung dari faktor risiko yang dimiliki oleh si host ya. Itu nanti faktor risiko kan ada faktor lokal, juga faktor sistemik. Tapi faktor risiko kita akan bahas di video lain ya, karena nanti jadinya panjang banget gitu teman-teman. Tapi beberapa sumber menyatakan bahwa established lesion ini biasanya terbentuk kalau akumulasi plak itu udah dibiarin di permukaan gigi selama 14-21 hari. Pada fase ini secara klinis, gambarannya itu kurang lebih sama kayak si early lesion. Jadi ada erythematus, dan pastinya juga bleeding on probing ya. Tapi pada beberapa kondisi, kadang-kadang si erythematus ini juga bisa menunjukkan warna kebiru-biruan dan merah yang gelap. Kenapa? Balik lagi kita harus lihat secara histologisnya. Secara histologis, kita harus tahu bahwa si pembuluh darah atau kapiler itu tetap vasodilatasi terus. Bayangin vasodilatasi terus, kemudian tekanannya otomatis pada jaringan itu kan semakin tinggi ya. Otomatis akan semakin banyak protein maupun cairan darah yang masuk ke jaringan. Salah satunya adalah hemoglobin. Ini mulai masuk ke jaringan ikat. Nah, hemoglobin ini lama-lama akan terpecah, makanya dia akan menghasilkan warna merah gelap maupun kebiru-biruan pada gingiva. Selain itu yang perlu diperhatikan, secara histologis, pemecahan kolagen itu semakin tinggi. Kenapa? Karena di sini neutrofil itu semakin agresif. Nah, jadi teman-teman perlu tahu bahwa neutrofil bisa nyelip-nyelip ke jaringan gitu ya, bisa gerak buat makan bakteri. Itu pakai proses yang namanya diapedesis. Jadi dia bisa nyelip keluar masuk jaringan. Tapi kan di jaringan ikat tuh banyak kolagennya. Makanya si neutrofil ini biasanya akan memecah kolagen itu biar dia bisa lewat dengan lebih gampang. Nah, di sini dia melepas beberapa enzim, yaitu MMP8 dan MMP9. Untuk biar dia bisa bergerak dengan lebih leluasa, makan bakterinya. Tapi sayangnya di sini kolagennya ikut kepecah. Jadi secara nggak langsung si neutrofil ngerusak sel sendiri gitu, ngerusak teman sendiri. Kayak teman-teman yang toksik gitu ya. Niatnya baik, cuma ngerusak. Anyways, MMP8 dan MMP9 ini juga dikenal sebagai biomarker dari penyakit periodontal. Selain gara-gara dia ngelepas MMP8 dan MMP9,
Karena bakterinya udah semakin banyak, akumulasi bakteri semakin banyak, si neutrofil nggak bisa ngefagosit semua bakteri. Maka dia akan melepas satu enzim yang namanya lisosim. Balik lagi, neutrofil nih kayak temen yang toksik gitu ya. Tujuannya baik, sebenarnya dia mau ngancurin si bakteri dengan lebih masif. Tapi sayangnya, jaringan tubuh sendiri balik lagi kena. Makanya, si neutrofil yang semakin agresif ini justru ikut memperparah kondisi jaringan periodontal. Jadi teman-teman ingat ya, tadi kan kita udah ada 3 fase. Mulai dari initial sampai ke establish. Pada ketiga fase ini, kalau misalnya akumulasi plak berhasil dihilangkan, maka jaringan periodontal akan sembuh gitu ya, akan regenerasi atau healing diri sendiri. Tapi kalau dibiarin lagi, udah sampai fase establish, tetap si pasien nggak rajin sikat gigi, nggak mau scaling root planning, maka lesinya akan semakin progresif menjadi lesi yang namanya lesi advance. Lesi advance ini adalah lesi transisi dari gingivitis menuju periodontitis. Dan secara klinis mulai terjadi clinical attachment loss. Kok bisa ada clinical attachment loss? Secara histologis, karena si kolagen atau jaringan ikat semakin banyak dipecah, maka si junctional epithelium yang tadinya di sini ya, dekat sama CEJ, mulailah dia ada gap. Si junctional epithelium ini akan berusaha mempertahankan barrier-nya itu, batas antara dunia luar dan jaringan periodontal dalamnya lagi. Maka tubuh responnya adalah menurunkan JE ke apikal. Jadi junctional epitheliumnya akan turun ke arah apikal. Terbentuklah yang kita kenal sebagai periodontal pocket. Terbentuknya periodontal pocket ini pasti negatif banget teman-teman. Kenapa? Karena bakteri akan mulai masuk ke dalam pocket. Kemudian si bakteri ini mendapatkan environment atau lingkungan yang sangat ideal buat berkembang gitu. Jadi semakin banyak toksin yang dilepas oleh bakteri. Selain karena si JE turun ke bawah, karena semakin banyak bakteri yang terakumulasi, tubuh ini takut bahwa jaringan tulang, ini tulang ya, jaringan tulang takut terinfeksi bakteri. Maka respon tubuh adalah dengan ningkatin osteoklas. Osteoklas seperti yang kita ketahui fungsinya adalah untuk makan tulang gitu ya, resorpsi tulang. Maka terjadilah resorpsi tulang alveolar.